Yo, what's up guys? How's it going? I hope you all stay healthy and happy Kyowo. Oke, saya Putri Bowo, the student in Guidance and Counseling Department Yogyakarta State University. Welcome to my podcast. Ya, di mana kita akan membahas atau mengobrol mengenai problematika seputar keluhan dalam menjalani lika-liku seputar permasalahan sehari-hari. Nah, pada topik permasalahan yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah seputar emosi negatif dan mengapa sih kita susah untuk mengontrol emosi negatif. Oke, teman-teman ngerasain nggak sih kalau semakin kesini semakin kesana? Nggak, tanda. Ya, semakin dewasa kita dituntut harus menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar. Namun justru permasalahan yang datang malah masalah yang semakin kompleks dan membagongkan yang kadang membuat kita ini harus sering-sering mengelus dada. Nah, semakin dewasa tentunya banyak ya permasalahan, apalagi ditambah kondisi pandemi yang ya membatasi mobilitas kita seperti inilah. Nah, by the way, yang sedang bekerja work from home, yang sekolah atau kuliah, gimana pembelajaran online-nya? Ya, kesehatan mental tentunya aman ya. Nah, buat aku sendiri sebagai maba yang sedang menjalani perkuliahan secara online, tentunya eh, mengalami agak sedikit culture shock, di mana aku harus beradaptasi dengan kultur dunia perkuliahan yang kompleks dan teman-teman yang beragam backgroundnya. Nah, dan tentunya tugas yang berjibun ya. Nah, adaptasi terhadap kultur yang baru, terus teman yang beraneka ragam backgroundnya, dan ditambah kalau lagi ada tugas banyak, terus ada miskomunikasi, teman slow respon, padahal tugas sudah mepet deadline dan belum dikerjain. Nah, pasti rasanya ya pengen marah-marah lah, nggak jelas lah tentunya itu. Nah, untuk aku, anaknya yang sangat menekankan akan rapinya sebuah struktur dan kejelasan dalam mengerjakan sesuatu, agak sangat kesulitan dalam mengerjakan tugas khususnya dalam kerja kelompok di situasi pandemi seperti ini ya, pembelajaran online seperti itu. Nah, apalagi kalau ada teman yang sulit dihubungi, padahal deadline udah mepet, nah itu emosi negatif langsung membara dalam diri saya. Nah, hal seperti itulah yang membuat saya menjadi sangat gampang meledak ya. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang membuat kita sangat susah untuk mengontrol emosi negatif kita? Well, kita bahas terlebih dahulu ya definisi dari emosi sendiri. Ya, jadi emosi adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang ketika ia dalam menghadapi situasi tertentu, entah itu situasi yang menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, atau bahkan lucu. Nah, emosi sendiri dibagi menjadi dua, yakni emosi negatif dan emosi positif. Nah, pada topik pembahasan kali ini kita akan lebih concern ke emosi negatif ya, tentunya sangat sulit dikontrol bagi kita. Emosi negatif dapat terjadi pada situasi atau peristiwa yang tidak mengenakan pada diri kita, seperti saat kita mengalami musibah, pekerjaan yang menumpuk segabrek, dan keputusan atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, pada kondisi seperti ini, itu dapat menimbulkan perasaan sedih, cemas, kecewa, dan marah ya tentunya. Nah, perasaan inilah yang pada akhirnya membuat kita menjadi suka marah-marah, menyalahkan hal-hal kecil, dan susah untuk berpikir jernih. Nah, tentunya kalau teman-teman sedang emosi bawaannya itu marah-marah terus, untuk berpikir jernih itu ya sangat sulit sekali ya, karena kita sedang dikendalikan oleh emosi negatif kita. Nah, sebenarnya wajar gak sih kalau kita emosi pada hal yang kurang mengenakan bagi kita? Ya, tentunya sangat wajar ya kalau kita bisa emosi atau marah saat kita mengalami peristiwa yang kurang mengenakan, karena ya hal itu adalah respon perasaan dalam diri kita ketika mendapat suatu rangsangan dari luar. Nah, namun apabila kita sering tidak bisa mengendalikan emosi dan melampiaskannya dengan cara negatif seperti kecewa berlebih dan mudah marah-marah karena hal kecil, nah itu bisa menjadi pertanda adanya gangguan secara psikis dalam diri kita. Nah, tentunya hal itu perlu ya kita konsultasikan ke yang profesional seperti psikolog atau konselor. So, is there any tip to solve that problem, bestie? Well, absolutely yes, bestie. There are many tips to control our emotion. Ya, ada banyak tips untuk mengontrol emosi kita ya. Yang pertama, kita bisa tenangkan diri kita dengan menarik nafas yang panjang lalu hembuskan. Terus kemudian kita bisa melatih pola pikir agar bisa lebih tenang dan berpikir positif. Kita bisa belajar untuk mengenali pemicu amarah dan pertanda akan amarah sehingga kita bisa menghindarinya. Itu adalah tips nomor 3. Dan tips nomor 4 adalah belajar untuk lebih bersabar pada hal-hal yang bisa memicu emosi negatif. Yang kelima, kita bisa belajar menerima keadaan. Dan yang keenam, kita bisa melampiaskan emosi atau amarah pada kegiatan yang lebih
positif seperti berolahraga lah. Yang ketujuh, yang terakhir, kita bisa berbagi cerita ke orang terdekat agar melegakan pikiran kita tentunya. So, meluapkan emosi atau marah baiknya dapat ditunjukkan untuk menyampaikan hal yang kurang tepat serta dilakukan untuk memperbaiki keadaan atau hubungan. Menahan amarah justru akan menyebabkan peningkatan hormon stres yakni adrenalin dan kortisol, yang mana peningkatan hormon ini dapat memicu gangguan kesehatan seperti meningkatkan resiko infeksi, penyakit kardiovaskular, dan gangguan mental. Nah, bagaimana sih melampiaskan amarah jika dilakukan? Bagaimana selalu kita bisa melampiaskan amarah? Ya, melampiaskan amarah jika dilakukan secara sembarangan akan berdampak buruk bagi kita ataupun orang lain. Maka dari itu, kita harus maaf, tadi ada iklan lewat. Ya, melampiaskan amarah jika dilakukan secara sembarangan akan berdampak buruk bagi kita ataupun orang lain. Maka dari itu, kita perlu mengetahui di mana sebaiknya amarah kita lampiaskan. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa melampiaskan amarah? Ya, yang pertama kita bisa melalui tulisan. Nah, banyak kan orang yang kesulitan untuk melampiaskan amarah atau emosinya secara langsung. Nah, jadi kita bisa melakukannya dengan cara menuliskan hal-hal yang sedang dirasa dan tuangkan menjadi sebuah karya tulis. Kemudian kita bisa bercerita ke orang terdekat. Ya, sangat wajar untuk merasa marah dan kecewa. Tetapi sebaiknya hal itu tidak dipendam sendirian. Nah, cobalah untuk menerjemahkan perasaan yang tengah kita alami, kemudian ceritakan hal tersebut pada seseorang, ya misalnya teman atau orang tua kita. Dan kemudian yang terakhir kita bisa meluapkannya ke dalam hobi kita. Nah, kita bisa melampiaskan amarah dengan melakukan hobi seperti bernyanyi, menari, berolahraga, dan menggambar. Nah, melakukan aktivitas yang menyenangkan bisa membantu mengembalikan mood dan menghilangkan emosi negatif yang tengah dirasakan. Oke, ya, emosi adalah perasaan. So, we can conclude that emosi adalah perasaan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, perasaan itulah yang harus kita kontrol agar tidak menimbulkan hal yang negatif pada diri kita. Dengan mengontrol emosi dengan baik dan menyalurkan ke hal-hal yang tepat akan menjadikan kita lebih jernih dalam berpikir, tenang dalam menghadapi masalah, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang elegan. So, okay, I hope you and I can learn something today, and I'm so happy with you. Thank you very much. Bye-bye.